Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu terkait teori simetri molekul yang dimana isi materinya itu terkait operasi simetri dan juga elemen simetri. Next. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Fadilah, dengan nomor BP 1910-44001. Selanjutnya ada Repiani dengan nomor BP 1910-44017. Selanjutnya ada Ferdilah Nuraziza dengan nomor BP 1910-442007. Selanjutnya ada Vidya Hanisti dengan nomor BP 1910-442041. Dan yang terakhir ada Trisakti Bimantoro masih dengan nomor BP 1910-443021. Next. Yang pertama itu terkait teori simetri molekular, yang dimana simetri molekular terdiri dari operasi simetri dan elemen simetri. Operasi simetri sendiri adalah operasi yang dilakukan pada molekul yang membuatnya tidak dapat dibedakan. Operasi simetri dilakukan sehubungan dengan elemen simetri, titik, garis, ataupun bidang. Contohnya itu operasi simetri ada pada rotasi 180 derajat dari sebuah molekul air atau H2O yang dapat dibedakan dari posisi semula yang dapat dilihat pada gambar di samping. Dalam contoh ini, operasi simetrinya adalah rotasi dan elemen simetri adalah sumbu rotasi. Ada 5 jenis operasi simetri termasuk identitas, refleksi, inversi, rotasi yang tepat, dan rotasi yang tidak tepat. Next. Berikut operasi simetri molekul. Yang pertama itu ada identitas E, yaitu apabila terhadap suatu objek, ion, atau molekul tidak dioperasikan sama sekali, maka jelas bahwa objek tersebut akan mempunyai konfigurasi yang tidak dapat dibedakan antara sebelum dengan sesudah operasi simetri dilaksanakan. Dengan demikian, tidak dioperasikan sama sekali terhadap suatu objek. Secara matematis dapat dipertimbangkan sebagai unsur simetri dan operasi simetri. Jadi setiap objek pasti mempunyai identitas E. Contohnya itu terdapat pada gambar di samping. Baik, penyampaian selanjutnya itu akan disampaikan oleh Repiani. Kepada Repiani dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya itu yang kedua, sumbu putar simetri Cn. Nah, suatu objek yang dikatakan mempunyai unsur simetri ini berupa sumbu putar simetri Cn apabila putaran rotasi sebesar 360 derajat per n, maka sumbu putar Cn terhadap objek tersebut menghasilkan konfigurasi objek yang ekivalen, nah tidak dapat dibedakan. Nah, jadi ada dua cara operasi simetris putar. Yang pertama itu objek putar searah dengan jarum jam dengan sumbu putar yang bersangkutan. Sementara itu sumbu-sumbu kartes tetap diam. Dan yang kedua itu sumbu-sumbu kartes diputar melawan arah putaran jarum jam dengan sumbu putaran yang bersangkutan sementara objeknya tetap diam. Nah, itu ada di gambar 3 contoh sumbu putar rotasi lipatan N kiri molekul air mengandung sumbu C2 yang di kanan, etana mengandung sumbu C2 dan C3. Next. Yang ketiga itu bidang pantul simetri gamma. Nah, operasi simetri suatu bidang simetri adalah berupa refleksi atau pantulan oleh bidang tersebut yang menghasilkan konfigurasi molekul yang ekivalen. Maka dengan demikian hanya ada satu turunan operasi pantul sebab operasi pantul yang kedua secara berurutan gamma kuadrat akan menghasilkan konfigurasi awal kembali atau sama dengan E. Ini contoh bidang pantul simetri yang gamma, yang bagian kiri itu simetri refleksi dan di bagian kanan itu dua bidang pantul yang berbeda. Mungkin itu next dikembalikan ke Fadil. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh Trisakti Bimantoro. Pada Trisakti dipersilakan.
Baik, selanjutnya itu ada sumbu putar pantul atau sumbu putar pantul SN atau sering disebut rotasi melalui sumbu rotasi semu. Operasi simetri putar pantul SN ini yang dengan sumbu dengan sumbu sembarang A kemudian diikuti operasi pantul pada bidang yang tegak lurus sumbu sembarang A ini. Operasi simetri S3 dapat dijumpai pada contoh molekul jenis AB3. Perlu diingat bahwa molekul yang tidak mempunyai sumbu simetri CN dan bidang simetri yang tegak lurus dengan CN bukan berarti tidak mempunyai SN. Dapat kita lihat pada contoh gambar di samping. Yang di sebelah kiri ini disebut benzena dan sebelah kanan disebut Stargardt ethanae. Memiliki pusat inversi atau bola hijau di tengahnya. Next. Biasanya itu ada pusat simetri atau pusat inversi I. Operasi pusat inversi adalah refleksi suatu objek terhadap titik pusat inversi. Hal ini dapat diterapkan dengan cara menarik garis lurus dari sembarang titik atau atom melalui titik pusat simetri molekulnya. Dan pada seberang dengan jarak yang sama relatif terhadap pusat simetri ini diperoleh titik atom. Untuk molekul jenis bidang segitiga AB3 dan tetrahedron AB4 juga tidak mempunyai pusat simetri I. Sedangkan molekul jenis bujur sangkar AB4 dan oktahedron AB6 mempunyai pusat simetri I. Dengan demikian, molekul dengan bentuk trigonal AB3 seperti BCl3 mempunyai unsur simetri E. Itu ada E, C3, C3 kuadrat, C2, C2 aksen, C2 double aksen, dan seterusnya. Dan kita dapat melihat pada contoh di gambar di samping itu gambar 6. Yang sebelah kiri ini disebut etana yang terhuyung-huyung mengandung sumbu S6 dengan rotasi yang tidak tepat. Sedangkan yang sebelah kanan itu metana mengandung 3 sumbu S4 dengan rotasi yang tidak tepat juga. Lanjut. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Nah, untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh Fardila. Selanjutnya, kombinasi operasi simetri. Salah satu sifat operasi simetri dalam satu grup adalah bahwa kombinasi dua macam operasi simetri dapat dinyatakan dengan satu operasi simetri saja. Misalkan, pada molekul H2O, operasi simetri C2 yang diikuti dengan sigma. Apabila kombinasi kedua operasi simetri ini dibalik urutannya, yaitu operasi pantul sigma kemudian diikuti operasi putar C2, hasilnya tetap sama, yaitu sama dengan sigma aksen. Jadi operasi kombinasi sigma C2 sama dengan C2 sigma sama dengan sigma aksen. Kedua macam operasi simetri bersifat komutatif atau saling dipertukarkan urutan kombinasinya. Selanjutnya kelas. Kelas adalah dua macam atau lebih operasi simetri P dan Q dikatakan dalam kelas yang sama. Jika terdapat operasi lain R, sedemikian sehingga R kali P kali R pangkat min 1 sama dengan Q, di mana R pangkat min 1 adalah operasi simetri kebalikan dari R. Selanjutnya dikatakan bahwa Q adalah kesamaan transformasi dari P dan keduanya merupakan bentuk yang terkonjugasi. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Vidya Hanisti. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu group point. Di mana disadari cukup menyulitkan untuk mengingat notasi yang digunakan pada berbagai macam unsur dan operasi simetri. Oleh karena itu perlu adanya klasifikasi dalam bentuk group point atau titik atau kelompok titik. Hal ini mengingat bahwa apabila sejumlah besar macam molekul diselidiki, kenyataannya hanya sedikit perbedaan dari kombinasi unsur-unsur simetrinya. Setiap kombinasi unsur simetri dikenal sebagai satu kelompok titik. Istilah ini
dipakai karena setiap operasi simetri yang selalu meninggalkan sebuah poin tertentu yang tetap tak berubah pada kedudukannya dalam satu ruang. Misalnya operasi simetri pada molekul AB3 selalu melalui satu titik A yang tetap pada kedudukannya selama operasi simetri berlangsung. Selanjutnya kesimpulan, di mana molekul kimia memiliki bentuk geometri yang dapat diklasifikasi berdasarkan sifat simetri yang ada, yaitu ada 5 macam, yakni identitas E, sumbu rotasi simetri Cn, sumbu simetri putar pantul Sn, bidang simetri sigma, dan pusat inversi I. Melalui kelompok operasi simetri dapat ditentukan grup poin setiap bentuk geometri atau molekul. Kombinasi dua operasi simetri dapat bersifat komutatif ataupun tidak. Dua atau lebih operasi simetri mempunyai sifat kelas yang sama. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Vidi. Dan ini beberapa referensi yang diambil dari teori simetri molekul ini. Next. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.